Jakarta dan seluruh audiens hari ini. Hari ini kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok research paper nomor 80 dengan judul Pengaruh kualitas tidur terhadap timbulnya akne vulgaris siswa SMA Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Kelompok research paper ini beranggotakan Daniel Gabriel Hasanapol Sipangkar, Yohanes Richard C. Handoyo, dan Edward Antonia Kurniawan. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit dan akan langsung sesi tanya jawab. Bagi kelompok presenter, silakan. Selamat siang yang terhormat Bapak Teguh Silvandi selaku penguji pertama, Bapak Henrikus penguji kedua, Bu Pauline penguji ketiga, dan teman-teman SMA Kanisius yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan sebelum memulai saya akan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena tanpa kita tidak dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai judul kami, di mana judul kami merupakan pengaruh kualitas tidur terhadap jerawat. Tadi salah ya, tadi akne vulgaris terhadap siswa SMA Kanisius Jakarta pada tahun ajaran 2022-2023. Next. Baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai daftar isi. Di mana daftar isi pertama adalah pendahuluan. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana pendahuluan berisi mengenai kata-kata pengantar dan alasan kami memilih judul tersebut. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian akan dijelaskan oleh Daniel, di mana metodologi penelitian akan berisi mengenai teori-teori dan instrumen sampel yang akan kami gunakan. Yang ketiga adalah hasil penelitian atau pembahasan, di mana hasil penelitian ini adalah rangkuman dari data-data yang sudah kami ambil dari instrumen yang sudah kami pakai dalam penelitian ini. Serta kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Daniel Gabriel juga akan berisi mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan dan data-datanya dan saran terhadap teman-teman bagaimana sebaiknya kedepannya akan dilakukan. Baik, pendahuluan. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata tidur. Tidur merupakan salah satu hal yang sangat esensial di kehidupan manusia, di mana manusia selalu membutuhkan tidur untuk mendapatkan energi yang cukup dalam pagi harinya maupun saat bangun tidur. Sedangkan pola tidur ini merupakan rasa kepuasan terhadap tidur yang sudah dilangsungkan selama durasi tidur tersebut. Kualitas tidur ini kami rangkum menjadi 3 indikator utama agar kami dapat mendapatkan bagaimana cara kami mendapatkan kualitas tidur. Di mana yang pertama adalah durasi tidur. Durasi tidur merupakan durasi di mana manusia melakukan tidur dan kami rangkum dalam per jamnya. Durasi tidur ini rata-rata manusia sekitar 7-9 jam. Dan yang indikator kedua adalah mengenai banyaknya kalian terbangun saat tidur, dimana tentu kalian sering terbangun saat tidur. Misalnya kalian ingin ke toilet atau terbangun oleh suara yang bising, dimana hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kualitas tidur kalian. Yang ketiga adalah mengenai apakah kalian merasa nyenyak, dimana hal ini yang sangat penting, dimana jika Anda merasa puas dan merasa nyenyak terhadap tidur kalian, hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur Anda. Yang kedua adalah jerawat. Jerawat adalah salah satu hal yang sangat marak terjadi di lingkungan remaja. Di lingkungan Kanisius ini banyak sekali keluhan mengenai masalah jerawat. Jerawat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas tidur. Karena jika Anda tidur terlalu larut malam, hormon androgen Anda akan meningkat dan itu akan menghasilkan sebum. Sebum merupakan kelenjar minyak yang menggumpal dan akan menyumbat pori-pori Anda, di mana pori-pori Anda akan tersumbat dan akan mengeluarkan yang namanya jerawat. Dan alasan pemilihan judul
alat pemilihan judul ini ada dua. Pertama adalah kurangnya banyaknya keluhan oleh siswa akan masalah jawab mereka dan masalah tidur, di mana banyak sekali siswa yang tidur pada saat jam pelajaran, pada saat ulangan maupun sebagainya. Sehingga yang kedua adalah kurangnya rasa kesadaran siswa akan pentingnya kualitas tidur ini, karena kualitas tidur ini tidak hanya berdampak terhadap energi maupun kesadaran kalian untuk beraktivitas, namun juga ini sangat penting untuk kita teliti karena akan menyangkut dengan masalah jerawat yang tadi banyak keluhan tersebut. Rumusan masalah kita ada 3. Yang pertama adalah bagaimana durasi tidur akan berdampak pada berapa durasi rata-rata tidur siswa SMA Kanisius Jakarta. Yang kedua adalah faktor yang menyebabkan berkurangnya durasi tidur siswa SMA Kanisius. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kualitas tidur terhadap timbulnya jerawat SMA Kanisius. Tujuan penelitian juga sama seperti rumusan masalah tersebut. Yang pertama adalah untuk mengetahui di mana durasi rata-rata tidur siswa. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa yang faktor yang menyebabkan durasi tidur siswa itu sedikit. Namun yang ketiga juga ada faktor yang menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, ini yang paling penting. Di mana hipotesis kita ini adalah yang akan kami pikirkan pada awalnya, bahwa hipotesis kita itu untuk mengetahui bahwa kualitas tidur ini sangat berpengaruh terhadap timbulnya jerawat pada siswa SMA Kanisius. Di metode penelitian akan dijelaskan oleh Daniel. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Jenis penelitian yang kita pakai, kita memakai jenis penelitian yaitu penelitian eksperimentif dengan pendekatan yang disebut kuantitatif. Jenis metode merupakan tulisan yang lebih banyak menggunakan angka-angka dibandingkan tulisan. Soalnya kita mengumpulkan data, kemudian kita mengelompokkan berdasarkan jawabannya. Kemudian kepada variabel penelitian kita, variabel terikat kita adalah timbulnya jerawat, dan variabel penelitiannya adalah kualitas tidur. Sampel penelitiannya adalah 10,1% siswa SMA Kanisius tahun 2 setiap angkatannya. Dari setiap angkatan kelas 10, kelas 11 kita mengumpulkan 30 dari setiap angkatan. Kemudian masuk ke metode tulisan komparatif. Metode tulisan komparatif berarti kita membandingkan hasil dari metode informasi yang kita dapatkan bahwa tidur, kita mencari korelasi antara tidur dan timbulnya jerawat. Kemudian masuk ke teknik pengukuran data. Kita menggunakan teknik kuesioner, yaitu kita membuat kuesioner dalam Google Form yang kita edarkan secara online, dan kita mengumpulkan datanya, kemudian kita olah, kemudian kita analisis dan memperoleh kesimpulan. Kita memakai teknik analisis data deskriptif, yaitu statistik untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data kita kumpulkan dengan cara umum dan menggeneralisasi. Dan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Richard. Terima kasih Daniel atas penjelasannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Richard dan saya ingin melanjut izin untuk berulang agar lebih mudah menjelaskan tentang program. Oke, jadi seperti yang sebelumnya Daniel katakan, bahwa kita menggunakan teknik angka kuesioner untuk mencari mengenai korelasi data. Jadi di sini pertama bisa dilihat ada berapa lama waktu tidur Anda. Ini pertanyaan yang kita berikan pertama kali. Lalu di sini bisa dilihat yang biru adalah survei pertama, lalu yang merah adalah survei kedua, dan yang ketiga adalah survei ketiga. Lalu di sini jawaban mayoritas yang kita dapatkan adalah 7-9 jam per hari, dan ada pula banyak dari mereka yang menjawab bahwa
kurang dari 7 jam per hari, yang dimana artinya masih banyak dari mereka juga yang masih mengalami waktu tidur yang kurang. Lalu berikutnya kita memberikan pertanyaan kedua, itu ini sebuah pernyataan adalah saya memiliki tidur yang nyenyak, dimana 5 bahwa mereka tidak setuju dan 1 bahwa mereka setuju. Di sini jawaban mayoritas bisa kita lihat lagi adalah di nomor 4. Berarti di sini juga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tidur yang nyenyak. Di sini bisa dilihat bahwa ketiga tabel ini sebenarnya berkorelasi satu sama lain. Lalu untuk yang ketiga, kita ingin tahu dengan pendapat mereka bagaimana waktu tidur yang ideal itu menurut mereka. Jadi di sini kita memberikan hanya 2 opsi, yaitu 0 sampai 5 jam, 5 sampai 10 jam. Lalu di sini kita memberikan opsi bebas untuk mereka mengisi sendiri. Jadi jawaban terbanyak adalah 5 sampai 10 jam. Namun ada juga beberapa dari mereka yang menjawab 7 jam dan juga 8 jam. Oke, masih ada beberapa pertanyaan lagi di sini. Jadi dari yang paling atas di kanan adalah saya sering merasa kurang tidur. Ini seperti pernyataan tadi sebelumnya. Lalu di sini 5 adalah saya setuju dan 1 adalah saya tidak setuju. Di sini dilihat grafiknya naik langsung ke atas. Jadi artinya emang banyak dari siswa SMA Kanisius dari baik angkatan kelas 10, 11 ataupun 12 merasa bahwa mereka kurang tidur. Lalu untuk di sini kita ingin tahu berapa lama dalam 1 minggu ini mereka seringkali terbangun atau mengalami waktu tidur yang kurang efektif. Jadi kita melihat dari sini dari grafik bahwa di sini adalah 4 dan 5 hari mereka memiliki tidur yang kurang efektif dalam 1 minggu ini. Berarti kalian bisa lihat di sini bahwa dari 1 minggu mereka hanya memiliki tidur waktu yang efektif sekitar 2 sampai 3 hari. Sisanya mereka kurang efektif dalam tidur. Lalu di sini yang terakhir adalah dalam seminggu terakhir apakah ada kemunculan jerawat. Di sini kita ingin melihat korelasi antara tadi seperti yang Daniel katakan dan yang katakan bahwa korelasi antara efektivitas tidur terhadap timbulnya jerawat. Jadi di sini tidak ada penjelasannya, namun saya akan menjelaskan. Di yang pertama ini menunjukkan bahwa tidak ada jerawat sama sekali. Di sini 1 sampai 5 jerawat, lalu di sini 5 sampai 10 jerawat, dan yang terakhir di sini adalah lebih dari 10 jerawat. Jadi bisa lihat di sini terbanyak adalah 1 sampai 5 jerawat. Berarti di sini menunjukkan bahwa kualitas tidur yang kurang juga menyebabkan timbulnya jerawat pada siswa SMA Kepolisian Kanisius. Selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh teman saya. Saya akan memberikan kesimpulan. Jadi dari hasil dari tugas yang kita kumpulkan, yang kesimpulan bahwa hipotesis yang kita bikin di awal benar, yakni bahwa aktivitas tidur sangat mempengaruhi kemunculan jerawat. Di mana dapat dilihat di survei orang yang tidurnya sekitar 10 jam memiliki jerawat yang lebih sedikit, dan orang yang mungkin kurang tidur di bawah 7 jam mempunyai timbul jerawat yang lebih banyak. Dengan waktu tidur yang paling optimal yang kita simpulkan dalam survei adalah dalam waktu 7 sampai 8 jam. Terus saran dari kita adalah sebaiknya siswa SMA pasangan bisnis sebelum memperbaiki pola tidur agar tidak memunculkan dan mengurangi resiko timbulnya jerawat. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Untuk penutup, saya ingin menegaskan lagi kepada komentar dari teman-teman dan bapak ibu uji bahwa dari data tadi bisa dijelaskan bahwa hampir 60% dari responden yang menjawab bahwa mereka memiliki tidur yang kurang. Yang dimana berarti salah satu di antara kalian di sini juga pasti memiliki tidur yang kurang. Namun kalian tidak sadar bahwa itu berdampak juga pada wajah kalian. Jadi seperti yang Daniel katakan tadi, sarannya adalah kalian sebaiknya memperbaiki pola tidur kalian. Terima kasih waktu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kelompok presenter atas presentasinya dan sarannya untuk kita semua. Sekarang akan berlanjut pada sesi sanggahan oleh audiens kelas 11. Bagi para audiens kelas 11, dipersilakan untuk memberikan kritik, saran atau pertanyaan dan boleh langsung dijawab oleh kelompok presenter. Silakan audiens ini. Baik, appreciate atas presentasinya yang telah diberikan oleh kelompok ini. Saya suka sekali bahwa kalian telah menjelaskan presentasi kalian dengan baik dan sangat detail. Saya kurang mengerti kalau misalnya dalam presentasi tersebut tidak
dijelaskan oleh cara penanggulangan jerawat tersebut, dan kalau misalnya udah kena jerawat pun itu karena tidur kurang tidur ya bisa dibilang. Kalau misalnya ada teknik-teknik atau cara untuk menghilangkan ini juga belum dimasukkan ya, seperti cara menghilangkan jerawat tersebut. Ini kan kita cuma dijelaskan bahwa cara untuk tidak mendapatkan jerawat adalah untuk mendapatkan waktu tidur yang optimal. Kalau boleh tanya, cara menghilangkan jerawat setelah ada di mana ya? Itu yang banyak dari Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab dari pertanyaan kamu. Jadi gini, di judul yang kami berikan kita hanya berfokus pada tidur menimbulkan jerawat. Jadi seperti yang kalian tahu, jerawat itu sebenarnya nggak hanya timbul dari tidur, namun kita ada fokus di pola tidur. Jadi mungkin saran yang bisa kami berikan adalah mengatur pola tidur lebih baik. Namun kalau di luar dari judul yang kami buat, ada banyak hal yang bisa buat menanggulangi jerawat seperti memperbaiki pola makan atau mencuci muka. Baik, kasih banyak ya. Kalau saya tahu pasti ada itu sudah satu merasa sepuluh. Dalam sholat kali ini sebelumnya saya memberikan selamat kepada Daniel Gabriel dan juga yang sekitar teman yang telah menunjukkan presentasi dari research ini. Sebelumnya saya akan memberikan saran terlebih dahulu pada bagian saran tepatnya pada bagian sebelah dari saran dapat lebih dilengkapi terkait dan selaras dengan tidak efektifan tidur sesuai sepak manusia Jakarta yang tertera pada hasil pembahasan. Jadi A atau videonya lebih spesifik bagaimana cara memperbaiki pola tidur seperti ini. Dan dilanjutkan dengan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama berkaitan dengan teori yang dikatakan pada pendahuluan, apa yang menyebabkan peningkatan sintetis dari hormon androgen selama tidur atau waktu sehingga mempengaruhi peningkatan kualitas jerawat. Jadi apa yang menyebabkan peningkatan sintetis dari hormon androgen tersebut? Karena begitu jelas hanya menjelaskan bahwa hormon androgen itu mempengaruhi jerawat. Untuk yang kedua, pertanyaan saya juga sederhana. Seberapa akuratkah data yang diperoleh mengingat metodologi penelitian dan pengambilan data yang berdasarkan pada kuesioner lapangan? Menurut Anda sekalian kurang akurat apa yang dapat dilakukan atau apa yang seharusnya bisa dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan pengambilan data secara akurat? Itu saja dari saya. Saya izin menjawab pertanyaan pertama. Kalau kemudian tidur yang kurang sangat mempengaruhi produksi androgen, hormon androgen karena kalau kita tidur larut malam, tubuh kita harus bekerja. Karena tubuh kita harus bekerja, hormon tersebut terus dihasilkan. Jadi akibat munculnya hormon androgen yang bisa membuat tidur jerawat. Dan untuk pertanyaan kedua, pertanyaan kedua, gimana data ini sangat akurat karena menurut kita data ini kami ambil berdasarkan 30/30 tiap angkatan. Di mana 30 tiap angkatan ini kami membuat sebuah grup di mana hal ini agar teman-teman sangat mengisi pertanyaan kuesioner dengan akurat sehingga kita tidak membagikan hanya siapa saja yang mengisi, namun
orang-orang tersebut diulangi secara seminggu sekali selama 3 minggu, sehingga menurut saya data ini sangat akurat karena dibagi secara kelompok. Pertanyaan pertama, pertanyaan pertama, maksud saya adalah menyebab peningkatan sintetis dari hormon androgen. Tadi sudah dijelaskan bahwa kualitas tidur itu mempengaruhi hormon androgen bahwa semakin menurunnya kualitas tidur itu, maka peningkatan hormon androgen sebenarnya akan semakin tinggi, sehingga menimbulkan adanya keparahan jerawat dan juga pada tingkat yang cukup tinggi. Maksud saya adalah apa yang menyebabkan peningkatan sintetis hormon androgen tersebut secara internal, ya, baik dari reaksi ataupun dari hormon yang sebelumnya bisa memicu peningkatan hormon androgen, bukan dari kualitas tidur dalam status tapi secara Jadi karena bangunan malam itu kita masih bekerja, jadi otomatis kalau sekarang bagian terpicu kalau misalnya kita bangunnya terlalu malam karena menghasilkan sintetis hormon yang kurang masuk konsentrasi karena masih pada tubuh. Jadi dengan bangun otomatis badan kita bisa terus menghasilkan hormon androgen yang lebih dapat menimbulkan jerawat. Baik, terima kasih atas sanggahannya para penjelas jelas dan semoga masukannya dapat penelitiannya. Sekarang akan dilanjutkan dengan sesi sanggahan oleh para penguji materi dan penguji bahasa. Bagi Pak Petrus boleh dimulai sanggahannya, dilanjutkan Pak Petrus dan diakhiri oleh Pak. Silakan. Terima kasih moderator. Mungkin saya memperbaiki, tidak saya buat sangkaan, tapi saya mungkin hanya mau mendalami apa yang ada di sini. Oke, pertama saya bertanya informasi dengan membaca judul penelitian Anda tentang pengaruh kualitas tidur terhadap timbulnya jerawat siswa SMA Kanisius. Saya sebagai orang yang tidak terlalu memahami biologi atau orang IPA, saya guru IPS. Nah, pertanyaan saya, apakah anak-anak usia 16 sampai 19 tahun seperti anak SMA Kanisius, ini karena penelitian hanya ke SMA Kanisius juga di SD, maka apakah kategori usia seperti itu mereka menganggap atau selalu bermasalah dengan masalah jerawat atau tidak semua mengalami masalah jerawat? Saya minta penjelasan. Terima kasih Pak Agus pertanyaannya. Jadi dimana di masa remaja ini tentu banyak banget yang mengeluh mengenai masalah jerawat. Ya. Soalnya kalau menurut kami 16 sampai 19 tahun ini masa remaja ini sangat ini adalah sangat masa-masa di mana siswa SMA mengalami jerawat karena sebenarnya banyak faktor, bukan hanya pola tidur saja. Contohnya seperti cukup aja. Apakah semua anak Kanisius itu bermasalah dengan wajah mereka dalam masalah jerawat atau ada yang tidak bermasalah? Itu aja. Ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah. Di mana pada data sebanyak 60% yang mengalami tidak tidur dan sebanyak banyak banget yang mengalami jerawat karena 60% tadi malah sebulan. Oke, baik, itu aja.
Artinya teman-teman dan audiens yang mendengarkan bahwa ternyata tidak semua anak kanisius itu bermasalah dengan jerawat. Anak SMA maksudnya. Nah, pertanyaan saya yang berikut, berapa jumlah populasi yang Anda ambil? Karena saya tidak menemukan di dalam tulisan Anda. Berapa jumlah populasi yang Anda miliki dalam penelitian ini? Jadi populasi yang kita ambil adalah setiap angkatan 30, 30, 30 dengan total 90 anak. Namun karena ini penelitian dilakukan rutin setiap 3 minggu, berarti total respon yang kami dapatkan di Google 270 atau sama dengan 10, berapa ya? Sabar. Ini populasi Anda itu di sini ditulis persennya adalah 10,97%. Ya, maaf Pak, untuk yang 10,97% itu kita mengambil 90 anak dari total 3 angkatan, berarti dari 800 anak. 800, sekitar 820 anak. 820 yang kamu ngambil 90. Nah sekarang saya mau tanya, dari 280 dan 90 mana yang disebut dengan populasi dan mana yang disebut dengan sampel? 820 disebut dengan populasi, Nah, sampel ada 90 anak. 90-an, oke. Berarti populasi Anda seluruhnya adalah 280, sedangkan sampel yang Anda ambil sebanyak 90 orang, yang terdiri dari 3 level yang ada, 30 dari kelas. Anda punya jawaban tadi sudah mengatakan kepada saya bahwa tidak semua anak kanisius itu bermasalah dengan jerawat. Nah, kalau Anda menentukan bahwa populasi seluruhnya adalah siswa kanisius, maka salah. Yang menjadi populasi hanyalah siswa kanisius yang bermasalah dengan jerawat. Itu perlu diperhatikan. Jadi, sehingga nanti orang yang diambil 30 yang diambil dari setiap level adalah anak yang bermasalah jerawatnya itu. Saya khawatir malah Anda akan mengambil anak yang tidak bermasalah jerawat. Karena datanya tidak di sini. Jadi kalau saya mau meluruskan ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa masalah jerawat itu tidak menjadi masalah semua anak kanisius, maka semua anak kanisius tidak bisa dijadikan sebagai populasi. Yang jadi populasi adalah siswa kanisius dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 yang bermasalah dengan wajah dia adalah masalah jerawat. Karena jumlahnya sangat banyak, mungkin kemudian Anda mengambil hanya sebagian karena mereka memiliki tingkat homogenitas yang sama, yaitu sama-sama anak kanisius yang bermasalah jerawat. Paham kira-kira? Maka Edward dia tahu persis itu. Karena saya yang ngajar dia. Kalau 2 teman yang lain saya tidak tahu. Maka ini saya memperbaiki. Tolong perbaiki ini ya, supaya bisa lihat ke depan dan mungkin kepada audiens tolong bisa melihat membedakan namanya populasi dengan sampel. Jadi yang menjadi populasi di sini adalah anak kanisius yang memiliki jerawat. Yang tidak memiliki jerawat tidak disebut sebagai sampel. Kemudian sebagai populasi. Kemudian dari jumlah karena terlalu banyak, katakanlah mereka mendapatkan survei, mereka menemukan katanya 400 mau dijadikan semua sebagai populasi sampel terlalu banyak, maka mungkin mereka mengambil 10%. 10% dari 40 maka 400 maka 40 orang itu yang disebut sebagai responden, dan mereka inilah yang mendapatkan angket untuk mengisi data yang ada. Ini saya perbaiki ya supaya bisa diperhatikan. Oke. Yang kedua, saya mau menanyakan, saya tidak meneliti isi karena isi mungkin lebih banyak Pak Hendrikus, karena di latar belakangnya adalah guru eksakta yang paham tentang masalah biologi karena dia guru kimia. Kemudian yang berikut saya mau melihat bahwa analisis hubungan antar dua variabel itu tadi apa? Edward, namanya apa? Penelitian Anda itu jadi penelitian Penelitian kita penilaian kuantum
Eksploratif. Ya, oke. Saya tidak. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah Anda mengatakan itu komparatif. Anda mau membandingkan apa dengan apa di sini? Saya tidak menemukan Anda membandingkan. Anda hanya mau lihat hubungan antara kualitas tidur dengan jerawat. Saya tidak melihat di dalam analisis Anda membandingkan dengan apa. Misalnya Anda membandingkan jam tidur atau kualitas tidur dengan jerawat, kemudian yang misalnya Anda melihat genetik, faktor genetik yang ada di dalam tulis ini bahwa kalau orang tuanya itu berjerawat, maka kemungkinan anak berjerawat. Anda membandingkan dengan itu, atau mungkin dengan kualitas makan, misalnya jenis makanan yang dimakan, maka Anda bandingkan itu. Maka saya minta jangan sampai Anda memasukkan ini nanti salah kaprah. Ya, tolong menurut saya ini perlu dihilangkan dalam laporan ini. Oke, ya, saya minta itu tolong. Saya minta ini tolong diperhatikan. Yang berikut, teman-teman sekalian, Anda punya statistik yang ada di sini. Ini bukan statistik. Anda statistiknya itu statistik deskriptif. Anda hanya menggunakan angka-angka itu untuk menjelaskan kepada audiens bahwa ini berapa orang yang jam tidurnya seperti ini akan menyebabkan seperti ini. Tetapi Anda tidak menguji. Anda tidak menguji karena Anda tidak menggunakan, katakanlah sederhana, Anda misalnya Anda berani menggunakan bonus median, itu baru namanya statistik. Anda menguji. Tapi karena Anda hanya menggunakan data diagram Dekka dan diagram Bata, ini menurut saya itu tidak. Yang berikut saran saya, mohon diperbaiki bahwa Anda tidak membuat analisis. Yang membuat analisis, pengolahan data itu bukan Anda. Yang membuat pengolahan data ini adalah Google Form yang Anda gunakan. Betul tidak? Karena Google Form itu fungsinya dua, yaitu mengirimkan angket ke kuesioner, angket atau kuesioner ke responden untuk mengisi. Kemudian dengan sendirinya program itu akan mengolah, tinggal keluar di diagram Bata atau diagram Dekka. Maka kejujuran ini di sini perlu juga, ya. Bahwa kalau zaman saya belum ada program itu, kami harus edit, coding dengan buat tabulasi. Kamu tidak buat tabulasi di sini. Kalau Bapak mungkin tahu kalau zaman kami tidak ada teknologi itu, maka kami mengalami itu. Ya Pak ya, zaman kami tidak ada Google Form. Saya supaya nanti hanya mau mengatakan supaya nanti orang lihat Anda punya kejujuran. Karena saya tahu kalau Anda menggunakan itu, otomatis Anda tidak mengolah lagi. Sudah terima jadi, tinggal Anda analisis. Itu dari saya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selamat kelompok 80 dan yang berdua sama Richard. Terima kasih saya kasihkan dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum saya bertanya tentang materi. Kalian mengambil ide ini dari siapa? Jawa. Ya, jadi ini sebenarnya kan saya ambil dari saya terinspirasi oleh saya sendiri sama teman-teman IPS saya, soalnya banyak banget yang tidur di saat jam pelajaran. Ya, oke, thank you. Itu saya kira dari Daniel, karena Daniel kualitas tidurnya kurang. 80% di kelas kan tidur, berarti kan dia kurang. Dari di rumahnya nggak pernah tidur, sehingga akan menjadi ini, gitu ya. Karena 80% itu dia kalau pas pelajaran tidur. Oke, baik. Saya akan maju ke pertanyaannya. Kalau saya membaca abstrak yang kalian buat, itu saya tidak mengerti gambaran nanti hubungannya seperti apa. Di dalam abstrak kalian tidak ada hasilnya apa, hasil penelitiannya apa, hanya ini bertujuan untuk mengetahui tujuannya saja, tapi hasilnya sama kesimpulannya tidak ada di abstrak. Untuk membaca lagi, yang kalian hanya bertanya untuk mengetahui tujuan itu, maka adanya apakah ada pengaruh antara tidur, kualitas tidur dengan timbulnya jerawat. Tetapi hasil penelitian kalian apa? Jadi abstrak itu menggambarkan ringkasan dari jurnal yang kalian buat. Jadi orang baca, kalau usah baca semuanya, baca abstraknya udah kelihatan. Tapi di situ tidak ada. Kalau ditambahkan itu, karena saya nggak ngerti hasilnya seperti apa. Itu hanya proposal. Kalau saya lihat, oh ini proposal, bukan merupakan sebuah jurnal. Ya. Nah, yang kedua, tadi hampir sama dengan ditanyakan siapa tadi, yang kedua tentang hormon androgen
dan apa namanya hormon androgen menyebabkan apa tadi super sabun ya super. Nah itu. Nah Anda meneliti seperti yang Pak Petrus juga tanyakan, populasinya semuanya, tidak ada memilih siapa yang berjerawat atau tidak. Kita tahu di paper kamu juga udah kamu tuliskan bahwa berjerawat itu banyak faktor yang mempengaruhi adanya masalah, biasanya ada masalah akhirnya menimbulkan berjerawat, makan makanan yang mungkin apa tuh namanya, makan makanan yang berlemak atau makanan-makanan yang buat dia kalau orang yang apa namanya, orang yang makan itu tapi nggak akhirnya kena itu namanya apa? Orang yang nggak bisa makan ini gara-gara alergi terhadap kacang-kacangan misalkan, alergi terhadap telur, kemudian banyak hal keturunan, biasanya orang tuanya yang berjerawat nanti anaknya juga biasanya akan banyak jerawatnya juga. Jadi banyak faktor. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka berjerawat karena kurang tidur kalau sampelnya semuanya tadi. Jadi harus ada yang namanya variabel kontrol. Siapa yang dikontrol? Jadi kan tadi baru variabel bebas dan variabel terikat. Variabel kontrolnya harus ada. Apa sih? Siapa sih yang berhak saya teliti di sini? Jadi jangan semuanya seperti Pak Petrus katakan orang-orang yang kurang tidur dan orang-orang yang berjerawat. Kalau hanya orang-orang berjerawat belum tentu karena dia kurang tidur. Ya, dan ini adalah penelitian ilmiah, maka harus dibuktikan dengan ilmiah juga. Jangan hanya semuanya kemudian ini karena kurang tidur, tidak bisa. Hormon androgennya itu sebanyak yang ditimbulkan berapa? Itu kan harus sebelum dan sesudahnya. Kalau menurut saya seharusnya mau studi kasus saja. Misalnya kita teliti Daniel, ya kita teliti Daniel itu diperlakukan yang pertama cek dia hormon androgennya berapa. Kemudian dia disuruh kurang tidur, kalau dia nggak usah teliti udah pasti kurang tidur ya. Ya, kurang tidurnya berapa? Kemudian setelah berapa ini kualitas tidur seperti apa? Kemudian hormon androgennya menjadi berapa? Akhirnya ternyata pengaruh ini yang menyebabkan terjadinya jerawat itu. Kalau ternyata studi kasus ini ternyata dia nggak masalah kurang tidur, tidak mempengaruhi apa-apa, berarti tidur itu tidak sangat efektif, tidak sangat signifikan untuk menimbulkan jerawat. Jadi di sini ada kekurangan yang sangat fatal karena harus ada yang namanya variabel kontrol. Ya, kalau hanya semua anak anisus kamu comot 30 tidak akan mewakili. Jadi nggak terkontrol siapa yang nanti jadi variabelnya. Dan penelitian ilmiah ini kalau nanti dipublikasikan agak mengkhawatirkan karena yang namanya penelitian ilmiah harus ada data-data ilmiahnya. Jangan sampai kurang tidur menyebabkan jerawat karena apa? Itu ada data hormonnya seperti apa diteliti. Jangan tapi untuk pelajaran SMA oke lah. Kalau kamu nggak mungkin meneliti seperti itu. Tetapi harus hati-hati tentang pengambilan populasi dan sampelnya tadi. Ya, itu yang penting. Jadi saya hanya menyoroti itu. Kemudian ada variabel bebasnya kualitas tidur. Dan kualitas tidur yang Anda buat itu hanya dilihat dari lamanya tidur 4 sampai 5, 7 sampai 9 dan sebagainya. Kita tahu bahwa kualitas tidur itu tidak serta-merta itu dipengaruhi oleh lamanya. Jadi yang tidur lama itu belum tentu kualitas tidurnya bagus. Ya, jadi itu kualitas tidur harus jelas. Kualitas tidur seperti apa? 30 menit kalau saya nyenyak misalnya pas ngatur banget 30 menit aja langsung seger. Itu artinya tidur saya berkualitas daripada saya 5 jam tapi tidurnya nggak begitu ini. Nah itu artinya kualitas tidur kurang bagus. Artinya kurang berkualitas. Jadi variabel terikatnya bebasnya kualitas tidur harus jelas juga.
itu yang seperti apa, jangan hanya dari waktu atau lamanya tidur. Nah, kualitas tidur mempengaruhi hormon androgen. Literasinya kamu dapat dari mana? Migrasinya kami ambil dari jurnal maupun website-website. Nah, jurnal-jurnal pasti itu ada datanya yang jelas. Ya, ada data yang jelas. Kamu harus di dalam kamu juga harus ada datanya. Ini langsung grafik loh. Ada datanya berapa, terus ada data yang jelas. Kemudian di sana ada interval timbulnya jerawat 4 sampai 5. 4 sampai 5 itu 4 sampai 5 biji atau 45 jam tidurnya, jadi belum ada keterangan di sana. Ya, yang ngomong interval 4 sampai 5, interval 7 sampai 9, interval berapa, itu interval apa? Gak ada keterangan di sini. Gitu. Interval apa ya? Jangan bingung loh, kalian yang menentukan sendiri. Jadi kita ada 2 interval Pak. Dimaksud Bapak kalau 4 sampai 5 itu mungkin tidak boleh dirawat Bapak. Kalau chicken tadi kita ada interval. Ya, tadi ada beberapa kata-kata interval berapa pas ya, sebentar Pak. Saya dari HP kecil saya nggak ada. Nah, ada di nggak ada halaman pula. Di sebelum penutup itu menjawab bahwa mereka timbul jerawat dari interval 1 sampai 5. Kemudian jerawat mereka timbul dari interval 6 sampai 10 titik. Gak ada terang interval apa ini ya? Jumlah jerawat berarti. Oh, menjawab mereka timbul jerawat antara 1 sampai 5. Banyaknya jerawat yang ada adalah 1 sampai 5. Ini nggak ada keterangan apa-apa, jadi itu apa, jam tidurnya atau apa. Oke, nah secara saya baca ini juga ada grafik-grafik, tapi saya nggak ngerti itu grafik apa, karena di dalam grafik tersebut nggak ada keterangannya. Grafik harus ada keterangan, tabel harus ada keterangannya. Hanya langsung saya memiliki tidur nyenyak, maksudnya ini jumlah itu yang ini apa, kemudian 1, 2, 3, 4-nya itu apa, kemudian judul dari tabel itu apa, misalkan kalau grafik di bawahnya grafik 1 tentang apa, grafik 2 tentang apa. Jadi kalau orang baca ini apaan sih, 80, 10 itu apa, kan ini ada 10, 20, 30, 40 itu menggambarkan apa, jumlahnya kah, atau jerawatnya kah, atau apa, nggak ada keterangan. Ya, jadi setiap grafik harus ada keterangan-keterangannya. Judulnya juga harus ada, jangan tahu-tahu muncul grafik tapi nggak ada keterangannya. Terus tabel juga ada. Nah, setelah saya baca semua kayaknya saya kurang ini, maka ya saya tidak membaca lebih lanjut tentang bagaimana tentang isinya. Kalau secara penelitian ilmiah, kalau yang saya ini kurang nggak bisa itu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena sampelnya nggak ada variabel kontrolnya, karena nggak ada data-data yang pasti yang jelas itu apa. Nanti kalau orang ini kan penelitian ilmiah ya, kalau kamu publish kualitas itu dapat mengukur jumlah jerawat, itu orang akan melihat ini datanya dari mana ya, data apa, penelitiannya seperti apa, harus sampai pengambilan orang itu dari, kalau kamu ngomongnya androgen dan sebagainya, sebem dan sebagainya, itu harus jelas itu seperti apa. Itu sih ya. Jadi itu yang masukan dari saya. Jadi untuk dipublish sebagai sebuah penelitian ilmiah kurang sahih menurut saya. Jadi kurang bisa dipertanggungjawabkan karena udah salah dari awal pengambilan sampel pakai presiden.
yang tanya tadi, jadi variabel kontrolnya nggak ada. Jadi nggak bisa ditanggung bahwa anak CC itu karena kurang tidur berjerawat. Yang dia berjerawat tidak? Berjerawat Pak. Hah? Dikit. Dikit. Padahal kualitasnya sangat jelek loh tidurnya. Ya kan? Kualitas tidurmu sangat jelek, tapi kamu kok nggak berjerawat? Berarti nggak bisa. Iya, nggak bisa dapat ucapan di sini. Oke, baik. Itu yang dari saya. Jadi saya nggak pernah lagi. Tolong besok lagi kalau pas kuliah atau apa pemerintah harus jelas seperti apa variabel seperti apa jadi bisa diperbincangkan. Tapi saya mengapresiasi yang sudah punya ide seperti itu anak SMA. Saya nggak bisa menuntut anak SMA harus membuat yang seperti anak kuliah atau seperti orang yang peneliti yang sesungguhnya. Cuma baru belajar. Jadi nggak apa-apa, semangat, tapi besok lagi harus konsultasinya harus jelas. Kamu konsultasi berapa kali? Materi 9 kali, tapi bahasanya cuma 1 kali. Makanya. Oke, thank you. Terima kasih moderator. Selamat untuk Edward, Daniel, Richard ya. Kalian sudah menyelesaikan penelitian ini. Harapannya sih dengan segala kemampuan kalian yang maksimal ya. Tapi begitu ibu mendengar kalian konsultasinya hanya sekali untuk bahasa, itu agak sedih aja ya, prihatin. Ya teman-teman, dari segi bahasa itu akan bertanya beberapa hal. Boleh kalian melihat abstrak kalian sejalan dengan tadi masukan dari Pak Den, apa yang sudah disampaikan beliau. Abstrak kalian itu ada poin-poin yang kurang. Poin apa saja yang belum ada dalam abstrak kalian? Silakan dijawab terlebih dahulu. Ibu mau kalian menjawabnya saling melengkapi ya, jangan ada yang dominan atau tidak menjawab sama sekali. Boleh salah satu menjawab, nanti yang lain melengkapi gitu aja. Jadi kita selain dari abstrak tuh harus abstrak menggambarkan seluruh dari sejarah kita. Tapi yang harus kita buat belum menggambarkan tentang materi kita apa, terus ya, tujuannya belum jelas, apa yang kita teliti juga masih belum tahu apa. Harusnya kalau kita baca abstrak harusnya langsung mengerti apa yang kita akan teliti dari materi apa. Apa ringkasan dari sejarah kita? Yang lain boleh menambahkan, Richard. Nambahin sedikit deh dari saya dan ya. Jadi seperti yang Pak Ahmed katakan bahwa abstrak itu sebenarnya kalau kita baca kita udah bisa tahu hasil dari jurnal kita. Jadi di sini masih banyak yang belum kita masukin, seperti contohnya hasil, mungkin juga tujuannya dan bagaimana hipotesis dan hasil akhir kita apakah sama atau beda, itu belum kita masukkan ke dalam abstrak. Ya, jadi masih ada kurang metode juga, hasilnya, kesimpulannya apa itu belum. Betul tadi yang sebenarnya Pak Hen sampaikan. Jadi kalian hanya sampai proposal aja, gitu ya. Tapi itu juga tujuannya tidak jelas gitu ya. Dan nanti diperbaiki di bagian situ. Masih dalam abstrak kalian lihat kalimat yang terakhir. Dengan mengambil siswa SMA Kanisius tahun ajaran 2022-2023 sebagai subjek penelitian dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Mengapa kalimat itu keliru? Mungkin kalau menurut saya itu salah, soalnya siswa SMA Kanisius itu tetap bisa sebagai subjek penelitian ya, karena itu belum mencakup semua
data-data yang sudah kami ini sampel-sampelnya juga belum ada, populasi belum ada, dan metode penelitiannya menurut kami belum lengkap. Dari Daniel coba nih, melengkapi jawaban kedua. Lihat strukturnya teman-teman, lihat struktur, coba dilihat strukturnya. Oke, perhatikan, Ibu seringkali menyampaikan ketika di kelas kalimat minimal harus ada subjek predikat, itu minimal ya. Nah, sedangkan kalimat kalian ini semuanya adalah keterangan, jadi bukan kalimat. Kebetulan juga pemilihan katanya kurang tepat gitu, nanti kalian perbaiki ya. Oke, berikutnya kalian lihat di bagian pendahuluan paragraf yang ketiga, paragraf ketiga kolom sebelah kanan. Nanti kalian menjawabnya jangan kita ya, karena yang melakukan penelitian itu kalian hanya bertiga, jadi penelitian kami gitu, jangan penelitian kita ibu maupun audiens tidak melakukan penelitian ini, jadi jangan ajak kami untuk membahas itu gitu ya. Dilihat dari alasan peneliti memilih judul masalah-masalah yang kita perlu teliti adalah durasi rata-rata tidur, faktor yang menyebabkan berkurangnya waktu tidur, dan pengaruh kualitas terhadap timbulnya jerawat siswa SMA Kanisius Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Nah, mengapa kalimat itu keliru? Bagaimana cara kalian memperbaikinya? Aku boleh diulangi di paragraf ketiga, lihat kolom sebelah kanan paragraf yang paling akhir ya. Dilihat dari alasan peneliti sampai titik. Sudah ketemu belum? Bagian pendahuluan kolom kanan paragraf terakhir. Dilihat dari alasan peneliti memilih judul sampai titik. Ibu kalau harus baca lagi terlalu panjang kan? Boleh Edward dulu. Kamu menyampaikan sedikit yang kamu tahu, nanti ditambahkan Daniel, begitu pula selanjutnya dari Cak. Tidak apa-apa, sedikit demi sedikit nanti pasti selesai. Dilihat dari alasan peneliti memilih judul masalah-masalah yang kita perlu teliti. Bagian pendahuluan kolom ketiga, kolom kanan paragraf ketiga. Masih ada berapa? Masih ada waktu, masih 10 menit. Boleh kayak gue? Boleh.
versi lainnya. Teman-teman, ibu tidak tahu kenapa jurnal kalian tidak menemukan ini. Sebenarnya yang kalian kumpulkan sama ya. Oke, kekeliruan kalian ingat teman-teman, hilangkan semua kata peneliti, subjek peneliti dihilangkan, peneliti akan, peneliti, apalagi ada kata akan. Ini penelitian kalian sudah terjadi, belum akan terjadi gitu ya. Jadi itu hilangkan. Berikutnya kalian mulai dari kata kerja ya, predikat, tapi tidak jelas subjeknya yang mana. Harusnya ada beberapa masalah yang diteliti, yaitu durasi rata-rata tidur, faktor penyebab berkurangnya waktu tidur, dan kualitas tidur, misalkan seperti itu, udah cukup. Nah, kalau di sini kalian mengulang-ulang hal lainnya, itu tidak efektif. Berikutnya teman-teman, lihat paragraf yang keempat. Ada nggak paragraf keempat? Kamu cari ya, keluar. Kualitas tidur adalah ukuran di mana seseorang mendapatkan kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur. Kualitas tidur adalah ukuran di mana seseorang mendapatkan kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur. Sudah kalian temukan? Ya. Mengapa kalimat itu keliru? Saya itu sebenarnya itu sudah direvisi ya Bu, soalnya kan bahasanya kurang. Setelah mengumpulkan kita udah revisi bahasa lagi, satu bahasa lagi. Dan kalau yang di bagian itu menurut saya itu tidak karena kurang efektif Bu, dimana seperti yang Ibu jelaskan, saya sudah di parafrase soalnya yang di situ kurang kayak predikat sama subjeknya kayak kurang nyambung ya. Oke, Daniel, menurut Daniel? Menurut saya karena itu itu saya harus dikumpulkan, ada revisi ulang. Coba kamu baca revisi ulang. Jadi saya ganti jadi kualitas tidur adalah ukuran seberapa mudah seseorang untuk tertidur dan tetap tertidur. Masih kurang efektif ya, kalian mengulang-ulang ada kata tidur di sini. Jadikan satu ya. Kualitas tidur adalah ukuran seberapa mudah seseorang untuk tertidur. Langsung aja, kualitas tidur adalah ukuran seseorang mendapatkan kemudahan dalam memulai dan mempertahankan tidur. Ya, singkat pada jelas, tidak usah bertele-tele ya. Berikutnya, satu lagi ya, yang ingin Ibu tanyakan. Kalian beralih pada paragraf sebelum penutup. Paragraf terakhir sebelum penutup, Ibu tidak tahu apakah yang disitu berbeda atau sama. Dari data mengenai pendapat responden mengenai waktu tidur yang ideal, walaupun mayoritas responden menjawab bahwa waktu tidur yang ideal adalah 5-10 jam, namun nyatanya masih 48,5% dari mereka yang tidur di bawah 7 jam, di mana durasi tersebut tidak ideal untuk efektivitas tidur. Mengapa kalimat itu begitu, teman-teman? Saya akan jawab dulu. Jadi dikatakan waktu ideal adalah 5-10. Namun kalaupun mereka tidur di bawah 7 jam, seharusnya itu bukan jadi masalah karena harusnya jadi di bawah 5 jam baru mengalami kualitas tidur kurang. Ya, oke. Ibu sebenarnya tidak bertanya tentang itu ya. Ibu hanya bertanya mengapa kalimat tersebut keliru. Tidak apa-apa Richard, bisa dilengkapi Daniel ataupun Edu. Ya, boleh saling melengkapi. Kalau menurut saya, iya pembelian katanya kurang baik karena kita menggunakan kata walaupun ya.
kita, dan kalau ini sudah kan bagian kesimpulan, kita harusnya sudah menganalisis dengan sesuai data ya, tapi di situ masih kayak belum gitu. Oke, Daniel. Coba aja, barangkali jawabanmu melengkapi jawaban yang lain. Jadi saya sama itu sebenarnya. Oh, sama ya? Ya, terus. Oke teman-teman, ibu beritahu kalimat kalian terlalu panjang. Kalian juga menggunakan konjungsi lebih dari satu dalam satu kalimat. Memang ada konjungsi korelatif atau berpasangan, tapi yang kalian gunakan itu bukan konjungsi korelatif. Berikutnya kalian menggunakan kata di mana menggantikan which is, which are mungkin dalam bahasa Inggris ya. Padahal dalam bahasa Indonesia di mana itu hanya merujuk pada tempat. Seharusnya kalian buat seringkas mungkin, padat, singkat, jelas. Walaupun mayoritas menjawab bahwa waktu tidur yang ideal adalah 5-10 jam, tetapi ada predikat gitu ya. Ada 48,5% responden yang tidur di bawah 7 jam titik. Nah, itu tidak enak. Kalian mengulang-ulang ya. Kurang efektif. Oke, selanjutnya ibu ingin memberikan masukan ya, saran untuk perbaikan jurnal kalian. Perbaiki format penulisan tadi sudah disampaikan oleh Pak Petrus dan Pak Hen. Berikan halamannya, rata kanan kiri, keterangannya kalau ada gambar, tabel gitu ya dilengkapi. Penggunaan tanda baca, kapan harus pakai koma, kapan titik gitu ya, itu juga harus kalian perhatikan. Penulisan huruf kapital masih ada yang keliru. Daftar pustaka ini ibu melihat kaidahnya belum tepat, nanti kalian perbaiki, baca lagi pedomannya bagaimana menuliskan daftar pustaka. Berikutnya lengkapi daftar pustaka kalian supaya kalian tidak dianggap plagiat ya ketika memasukkan sumber-sumber. Di sini ada banyak sumber yang kalian masukkan dalam catatan perut tapi ternyata tidak ada dalam daftar pustaka. Itu berbahaya teman-teman. Berikutnya perhatikan penulisan di kapan dirangkai, kapan dipisah ya. Ini masih banyak yang keliru. Berikutnya penulisan catatan perut, lihat kalian tidak konsisten menuliskan catatan perut. Ada yang benar, ada yang keliru gitu ya. Berikutnya penulisan angka dan bilangan. Nah, kalian masih ada kekeliruan di situ. Mengawali kalimat dengan angka itu tidak diperbolehkan ya. Dan juga perhatikan pengulangan kata. Nah, ketika presentasi ingat-ingat jangan kita yang meneliti kalian, bukan yang ada di sini juga meneliti. Gitu ya, teman-teman. Baik, sekali lagi selamat untuk kalian. Semoga nanti kalian memperbaiki dengan baik. Saling mengingatkan, saling menyunting. Ada 3 kepala, ada 3 pikiran. Ibu harap itu membuat kalian lebih teliti. Gitu ya. Terima kasih. Ibu kembalikan kepada mereka. Terima kasih Pak Kemuji atas masukannya. Semoga masukan dari Kemuji bisa menjadi acuan untuk memperbaiki pemilihan khususnya. Sebelum kita mengakhiri acara presentasi ini, saya ingin menanyakan statement akhir dari kelompok research paper atas penelitian kalian. Jadi dari kami ada mengucapkan terima kasih telah menyaksikan tugas kami. Semoga juga bermanfaat buat kalian tidak dari kelas yang nanti akan melakukan seperti juga. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah datang, kepada guru penguji yang sudah membantu kami dalam selama Baik, terima kasih. Maka dari itu sesi acara kita sudah selesai. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berikan apresiasi terakhir.